هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Pada pertemuan yang lalu sudah kita ingatkan dan sudah kita sampaikan bagaimana para ulama telah mengingatkan memulai pengajaran agama itu di dalam kitab Syariatul Ma'arif Ibnu Abdizzuddin mengatakan nabda'u bi-islahil qulubi. Sebelum memulai belajar agama itu hendaklah setiap orang membersihkan hati-hatinya. Kenapa? Karena sumber hukum kita Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin bisa dipahami oleh mereka yang hatinya kotor. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan di dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya, maksudnya Al-Quran di dalam mahfuz itu, kecuali al-mutahharun, orang-orang yang disucikan. Siapa mereka yang disucikan itu? Yaitu para malaikat. Kemudian Syekh bin Rahimahullah mengatakan bahwa ini jadi pro bagi kita yang sekarang hidup. Tidak mungkin bisa berinteraksi dengan Al-Quran kalau hati-hati kita kotor. Makanya kalau kita membaca di dalam surah Al-Baqarah, awal-awal itu Allah sudah mengingatkan tentang orang kafir. Bagaimana mereka itu mau dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, sama saja mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci, menutup mati hati mereka. Maka sudah kita bahas tafsirnya. Bagaimana yang disebut dengan hati yang ditutup? Para ulama mengatakan ibarat sebuah telapak tangan. Hati itu kalau dia melakukan dosa maka jadi pertama tertutup. Lakukan dosa lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, kemudian tertutup. Inilah yang disebut dengan khatamallahu ala qulubi. Artinya yang jelek tidak bisa keluar, yang baik tidak bisa masuk. Maka ini disebabkan kenapa? Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Makanya betul kata para ulama tadi, mari pertama sekali kalau ingin berinteraksi dengan Al-Quran, bersihkan hati-hati kita. Makanya salah satu kata para ulama, kalau kalian melihat tidak ada kebaikan dari orang, selalu saja
di mata kalian itu salah dan salah, maka ketahuilah sesungguhnya hati kalian itu ada penyakit. Makanya ada pepatah mengatakan kuman di seberang mata tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Artinya apa? Oh, seperti ini buta. Nah, kewajiban kita pertama sekali membersihkan hati. Makanya gak aneh kata para ulama, Quran di depan mata Anda, di meja-meja Anda. Kalau Anda punya mobil itu di dashboard mobil Anda itu ada Quran, tapi Anda tidak bisa bersentuhan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dosa yang kalian kerja. Maka kita harus mulai menterapi hati kita. Karena hati itu adalah panglima. Kalau panglimanya rusak, maka seluruh tentaranya rusak. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa kata beliau? Al-qalbu malikun wal aqdu junudu. Hati itu panglima, sedangkan anggota badan adalah prajurit. Kalau panglimanya rusak, maka prajuritnya rusak. Apalagi panglimanya lagi koma. Panglima koma sebenarnya prajurit rusak. Maka penyakit yang pertama yang harus dibersihkan kata para ulama adalah kesirikan. Itu penyakit yang paling utama mendominasi hati seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah As-Sum'ar. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يستمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, Isqala li abihi wa qaumihi. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim? Ma ta'budun. Apa sih yang kalian sembah? Qalu, kemudian kaumnya dan bapaknya tadi berkata, na'budu asnaman. Kami ini beribadah kepada asnaman, berhala. Fanazzalu la'akifin. Kami senantiasa tekun menyembahnya. Nah, itu jawaban yang diberikan oleh bapaknya Ibrahim dan kaumnya Ibrahim. Kemudian Ibrahim berkata kembali. Jadi ini juga pelajaran bagi kita. Sebelum menjustifikasi itu mengorek dulu keterangan. Kalau kita kan enggak, sebelum dikorek keterangan langsung justifikasi. Kacau, memang kalau benar pasti ramai. Ibrahim mengorek dulu keterangan. Apa kata Ibrahim? Qala hal yasma'unakum istada'un. Apakah berhala-berhala tadi mendengarkan kalian istada'un ketika kalian memanggil mereka, menyembah mereka? Apa jawabannya? Kalau jawabannya jujur, pasti mereka mengatakan, ya nggak mungkin lah. Masa sih berhala bisa mendengar? Cuma jawabannya agak antik. Ketika Ibrahim bertanya lagi, aw yanfa'unakum aw yadurruna. Apakah berhala tadi bisa memberi manfaat atau memberikan mudarat kepada kalian? Jawabannya tegas. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kan luar biasa jawabannya. Kan ditanya oleh Ibrahim,
yang sembah bisa mendengar nggak sih? Seperti orang-orang yang datang ke satu tempat, ke Gunung Cipelang misalkan, punten anu ngageudeuh di dieu, emangna itu teh ngadengar? Ngadengar enggak? Kemudian ditanyakan oleh Nabi Ibrahim, "Aw yanfa'unakum?" Atau bisa memberikan manfaat? Itu. Malah kamu yang ngasih masalah mawa sesajen segala. Kemudian ditanyakan lagi, "Aw yadurruna?" Ataukah berharap-harap tadi bisa memberikan kemudaratan? Yang enggak juga. Tapi jawabannya luar biasa. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Jawabannya sangat tegas dari kaum Ibrahim. Mereka mengatakan, bahkan wajadna, kami kerjakan ini semua dari kami dapatkan aba'ana, bapak-bapak kami kadzalika yaf'alun, mengerjakan seperti hal tersebut. Nah, makanya nanti kalau kita baca di dalam surat As-Shu'ara ini terus panjang lebar, maka nanti kita ketemu dengan ayat yauma la yanfa'u malun wa la banun iza ila man atallaha biqalbin salim. Itu kan urusannya dengan qalbu. Di mana satu hari tidak ada lagi manfaat harta, anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang salim. Apa hati yang salim yang kita bahas? Cuma kita baca tafsir dulu ya. Para ulama tafsir mengatakan tentang ayat ini. Mereka mengatakan haza ikhbarun min Allah Ta'ala an abdihi wa rasulihi wa khalilihi Ibrahim alaihissalam. Imam al-Hunafa amara Allah Ta'ala Rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyadluhu ala ummatihi liyaqtaru bihi fil ikhlasi wa tawakkuli wa ibadati Allahi wahdahu la syarika lahu wa tabari min asy-syirki wa ahlihi. Apa kata para ulama? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar perihal hambanya, Rasulnya, kekasihnya, teman kesayangannya, yaitu Ibrahim alaihissalam, pemimpin orang-orang yang hanif. Allah memerintahkan kepada Rasulnya, amarallahu ta'ala Rasulahu Muhammadan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya. Siapa Rasulnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatluhu ala ummatihi, untuk membacakan, menceritakan kepada umatnya kisah ini, supaya apa? Liyaqtadu bihi fi ikhlasi wa tawakkuli wa ibadatillahi wahdahu la syarika lahu, supaya umatnya ini mengikuti jejaknya. Jejak siapa? Ibrahim. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang ada kalimat uswatun hasanah itu dua saja, kalau enggak Ibrahim, Muhammad. Maka kita diperintahkan untuk ikut Ibrahim, ya, mengikuti jejaknya dalam hal apa? Fi ikhlasi, dalam keikhlasan, wa tawakkuli, di dalam ketawakal, wa ibadatillahi wahdahu la syarikalah, dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tabari minal syirki wa ahli, dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan dan dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ya, ngarate Ibrahim, aduh, ngukus ya, terus mau deh, ngarate Ibrahim, sajen jalan terus. Ngarate Ibrahim, nah apa Ibrahim teh diterayana tedagang, oh yang mahari larangan. Eta Ibrahim salah. Fa inna Allah Ta'ala ata Ibrahim wa rusydahu min qabl. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuknya kepada Ibrahim sejak dia masih kecil, min sigarihi ila kibarihi,
Memang dari kecil sampai gedenya Ibrahim itu selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min waqtin wa nasa wa syadda anqara ala qaumi ibadah ala qaumi ibadat al-asnami ma'allahi al-jannah. Sesungguhnya Ibrahim sejak tumbuh dewasa mengingkari perbuatan kaumnya yang menyembah berhala di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan dalam surat Asy-Syu'ara itu. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Sebelumnya Allah bercerita tentang kesyirikan satu kaum, kemudian didatangkanlah Nabi Ibrahim agar kaumnya dan bapaknya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka mengatakan, apa kata mereka? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Makanya dalam ayat itu Allah meneruskan di ayat yang ke-88, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari tidak lagi ada manfaat harta, kemudian anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah di qalbin salim, dengan hati yang bersih. Mari kita lihat tafsirnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun la yakil mar'u min azabillahi maluhu wala iftada min mil'il ardi zahaban wala banun wala iftada mimman alal ardi jami'an wala yanfa'u yawma izin illa al-iman billah wa ikhlas ad-din lahu wa tabarri minasyirki wa ahlihi. Yakni tiada yang dapat melindungi seseorang dari azab Allah, harta bendanya sekalipun ia memiliki emas sepenuh bumi. Maka kalau Anda mati, emas Anda belum diinfakkan, tidak ada manfaat. Bogolit, cara dimanfaatkan, cara diinfakkan, tidak ada manfaat. Harta itu dengan Nabi yang kau miliki ketika sudah diinfakkan di jalan Allah. Tapi susah orang sekarang itu ya. Karena di dalam Islam itu tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Tapi sekarang orang pengen tangannya di bawah. Tiada yang bermanfaat pada hari itu illa iman billah wal ikhlas ad-din. Tidak ada yang bermanfaat pada hari itu kecuali iman kepada Allah dan mengikhlaskan diri hanya kepadanya dalam beragama serta berlepas diri dari kemusyrikan dan para pemandunya. Karena itulah disebutkan dalam ayat berikutnya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hafal ayatnya Bu? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hafal Bu? Ibu hafal? Kalau ibu hafal boleh pulang. Saya menghafal yang saling-saling. Kita lihat lagi tafsirnya ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Wa lihadza qala, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah di yaumil akhir dengan membawa hati yang salim. Apa makna salim itu? Salimun minad danasi wasyirki. Nah, hati yang salim itu kata para ulama, salimun minad danasi wasyirki, selamat bersih dari berbagai macam dosa dan kesyirikan. Ini berat seperti yang kita sampaikan kemarin. Sholat jalan terus, musyrik jalan terus. Begitu sholat Allahu Akbar, dengar bunyi ini, wah ya mau hubungan aja si uncuy. Ayat maut ya. Emangnya kalau nggak ada uncuy nggak ada maut gitu? Cing logika berpikirnya di mana? Bahaya ini uncuy maut. Makanya saya pernah ceritakan ya, saya main di rumah teman saya, tiba-tiba uncuy itu
hinggap di pohon rumahnya, langsung dia keluar, hush, ada dia, didinya wayang ngomong, ayat begitu, kalau masih ada kacau kita, Anda hatinya tidak saling. Maka di situ dikatakan ayat salimun minad danasi wasyirki qala al-musyrikin al-qalbus as-salimu ayya'lama anna Allah haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah ya'lamu man fil qubur. Kata Ibnu Sirin yang dimaksud dengan illa man atallaha bi qalbin salim, maksudnya ialah bila pemiliknya mengetahui bahwa Allah adalah hak. Ya. Kemudian kiamat itu pasti datang dan tiada keraguan padanya, dan bahwa Allah akan membangkitkan semua makhluk dari kuburnya. Makanya penyakit hati yang pertama yang harus kita eliminasi yaitu kesyirikan. Kadang-kadang maaf ya, kita ini suka sholat terus tapi masih ada kesyirikan. Begitu datang ke satu tempat, ayah namanya dia mereka dulu ayah namanya bau gimana, kamu gimana aja bau. Waduh, Anda walaupun sholat melakukan ibadah-ibadah yang sesuai dengan perintah, tapi kalau tingkat keyakinan Anda seperti itu hancur. Mau pergi ke pengajian tiba-tiba barang bos kira-kira mau. Nah, kenapa dipompa? Ya mau buat. Tapi sholat rajin, zikir rajin, wirid jantan akidah boleh begitu. Seorang pedagang yakin dia semuanya itu, tapi begitu dagangannya nggak laku ini gara-gara pariwannya. Semua nanti pariwan. Jangan-jangan ada yang ngirim mana? Masya Allah, ngirim berobat bener. Nah, Ibnu Abbas terjemahan Al-Quran mengatakan wa qala Ibnu Abbas illa man atallaha bi qalbin salim. Apa kata beliau? Al-qalbu as-salim ay yashhada an la ilaha illallah. Wa qala Mujahid wa Hasan wa ghairuhuma bi qalbin salim yakni min asy-syirki. Itu kembali lagi yang disebut qalbun salim itu pertama hatinya harus terbebas dari kesyirikan. Kemarin murid-murid pada cerita dulu zaman jahiliyah aneh, apa dulu zaman podcast, apa zaman apa namanya SD. Aneh, setiap orang yang lewat diberhenti ditanya, orang tadi nyimpet naon? Orang gila pun dia cerita, orang gila ditanya, saya bilang lu gila, saya sebenarnya tak bangkong di keron, ceritanya ada tadi kemarin di bangkong di keron, masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, Anda itu sudah jatuh, yang tadinya harusnya hati Anda terbebas dari kesyirikan, posisi Anda itu jadi mulia. Begitu ada kesyirikan dalam diri Anda, posisi Anda jadi hancur, jadi hina. Karena Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak. Anak-anak itu sudah, kan saya sudah sampaikan kemarin, kalau kita bikin strata, Allah sang Khalik mencipta, nah kita ini makhluknya. Nah kita ini urutan pertama. Urutan berapa? Urutan pertama. Urutan kedua, katakanlah jin. Urutan ketiga, binatang-binatang. Urutan keempat, mungkin tumbuh-tumbuhan. Urutan kelima, batu. Iya nyembah batu, berarti orang nomor seberapa? Otaknya di mana? Kalau kita nyembah batu, kita nomor satu. Tadi batu nomor seberapa? Nomor seberapa tadinya? Karena itu kita nomor seberapa.
Nomor 5, berarti nomor 1 nyembah nomor 5. Berarti dia nomor berapa? Maka ini hancur. Ini akan rusak. Padahal Allah telah mengingatkan karomna bani Adam. Karomna itu pakai simbolnya fi'il madhi. Memang kalau kita terjemahkan dengan fi'il madhi itu artinya sudah dari sononya. Karena fi'il madhi beda dengan fi'il mudhari. Kalau kita menggunakan fi'il mudhari sedang akan. Artinya ada syarat kalau mau lihat rugi gitu. Tetapi ini Allah mengatakan karomna, wazannya wazan fa'ala. Kami telah muliakan. Artinya memang dari semua jemaatnya karena manusia bagi Adam mulia. Mana dalilnya? Kita baca di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua argumentasinya wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinn. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis ada di suruh sujud. Karena iblis itu di dalam surat Al-Kahfi kana minal jinni, dia adalah golongan jin. Artinya manusia lebih bisa. Nah sekarang manusia minta ke jin. Datang ke satu tempat punten anu ngagegem pada ngalangkung, maka Allah berfirman di dalam surat jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaluhum raqa wa annahum zannu kama zanantum anna yab'asallahu ahada. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin. Bapak pernah dulu kayak gitu datang ke misalkan ke tempat angker, kemudian kakak kuncennya kan pamidu kakak lima kebudayaan mau macam-macam rokok aja sabsu. Saya kakak kuncen ke rokok aja sabsu. Kudu kia kudu gitu, masya Allah. Ini ada berlindung kepada mereka. Padahal kalau kita baca tafsirnya, dia soalnya jin itu takut sama manusia. Kalau manusia datang ke satu lembah, bubar jin-jin. Kecuali kalau dicabla susah bubar. Mereka bubar. Jadi kalau saya datang sama Pak Iwan ke Gunung Cipera, kalau ada jin di situ, begitu nempo berkurang kabeh bubar. Mau saya kemana Pak Jin? Bubar kabeh jin. Siapa manusia? Tetapi gara-gara manusia menghinakan dirinya, jin-jin itu jadi berani. Dengarkan tafsir. Kanal jinnu yafraquna minal insi kama yafraqul insu minhum aw asadda fa kana insu idza nazalu wadiyan harabal jinnu. Bahwa dahulu jin itu takut pada manusia, dari semuanya takut. Sebagaimana sekarang manusia terbalik takut kepada jin. Memang orang sekarang itu suka bolak-balik. Kalau yang dulu A sekarang jadi Z. Contohnya kita aja urusan agama. Makanya kata para ulama kata orang dulu kalau urusan agama itu bedanya sama orang sekarang apa? Kalau orang dulu sisa akhirat dipakai agama. Ayo terbalik, sisa dunia dipakai mata hati. Sisa-sisa ngumpul karena agama. Kenapa? Kebanyakan mereka menghabiskan diri mereka dalam urusan dunia. Makanya gak aneh kalau anak SD ditanya, ayat Islam nama Isa subuh asal maghrib.
Begitu dia SMP, tanya lagi, namanya Memen misalnya, maaf ya kalau namanya Memen, maaf. Men, sekolah di mana? SMP. Nah, Islamnya bisa subuh, asar, maghrib. Itu dia. Naik SMA. Tanya lagi ke Memen, nah Islam bisa subuh, asar, maghrib. Itu naik sih Memen. Kuliah di tempat yang bagus. Universitas yang terbesar di Indonesia, universitas terbuka. Ditanya Islam, naon Islam bisa subuh, asar, maghrib gitu dulu. S2 tanya lagi, men, naon Islam bisa subuh, asar, maghrib, masya Allah. Kenapa? Karena memang Memen menghabiskan waktu untuk dunia, sisa-sisanya baru dipakai akhirat. Kurang gitu loh. Kita gitu. Kalau saya sama sekali enggak Ustaz. Kenapa? Saya sama sekali enggak belajar. Jauh ini. Ya waktu diajar sama sekali tidak mau berpikir. Sedangkan orang dulu sisa akhirat mereka baru mereka pakai di dunia gitu. Malu saya dan bilang ada orang gitu. Coba saya katakan, bagaimana? Ayam bisnisnya, langsung. Kira-kira mau ujung rajat mau, wah langsung. Apalagi kayaknya dikit bahasa Cina dikit. Ini bisnisnya kamu tahu deh. Tuh katanya, kamu tahu. Bisnis gede, gimana? Seberapa untungnya? Kan gitu. Tapi kalau diajak orang, ayah orang, ayah chef, itu orang maksud, chef, kawan. Dipayung. Makanya payung, saya mau minta rekaman. Di mana rekaman tadi? Begitu. Kemudian dikatakan atau dan tersebutlah bahwa pada mulanya apabila manusia turun istirahat di suatu tempat, maka jin penghuni tempat bubar melarikan diri. Maka insanu iza nazalu wadiya kharajal jinnu. Kalau misalkan ada saudara kita apalagi ibu-ibu pernah ditinggal pergi sama bapak kerja, ibu sendiri di rumah. Pernah Bu? Kumar sana? Ibu kumah, ayah bapak bapak. Si bapak baru pulang dicolek, bangun Pak, ayah papang sudah. Masya Allah Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu tahajud jalan, sholat jalan tapi keong. Berarti ada yang salah dalam pemahaman. Tapi benar, maka saya dalam pengajian ada ibu. Benar Ustaz, saya lihat sendiri. Saya lagi sendiri di rumah tiba-tiba ada perempuan cantik. Terus gimana Bu? Masih muda, pakai tas warnanya hijau. Gitu kata saya. Itu dalam kegelapan Ustaz. Ayo, dalam gelap bisa. Nah, tidak sabar dulu. Gitu. Kenapa? Karena Anda ditipu ya, oleh bisikan syaitan. Ya. Tapi kalau Anda akidahnya benar, tidak ada. Ya, insya Allah. Ya. Kenapa? Karena seperti tadi hati Anda itu penuh dengan keimanan, tidak bisa digoda oleh syaitan. Syaitan itu kalau bisa menggoda hati Anda, kan hati itu sudah disampaikan tadi oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa yang namanya hati itu panglima. Jadi karena dia panglima, dia bisa memerintahkan telinga, dia bisa memerintahkan mata, dia bisa memerintahkan mata untuk melihat sesuatu, dia bisa memerintahkan mata seolah-olah mendengar sesuatu. Benar, beda suara ke, suara serem. Padahal nggak ada suara kayak gitu. Karena hati Anda lagi dikuasai oleh syaitan. Tapi kalau orang yang akidahnya benar ya insya Allah beda orang kalau yang akidahnya benar. Begitu dia sampaikan udah ngantuk, dia taruh kepalanya di tempat tidur, kasih bantal, hitungan berapa tidur dia? 1, 2, 3, 4, 5, 15 atau 25. Tapi lagu kemusyrikan esyek bobokna.
baru bobok dikit, dengar suara dikit, padahal kamu suara tikus benar. Tapi kalau orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillah, Allah, kan selesai kan? Tapi kalau orang mana gitu, karena akidahnya tidak sesuai apa yang diinginkan oleh syariat, jadi stres. Mimpi terus. Sudah mimpi cari buku. Mana buku takdir mimpi? Mimpi dong, kamari mimpi diundang ke orang. Artinya apa? Atau mimpi mancing kening laut bentar. Masya Allah. Pokoknya mau apapun kata Nabi, kalau mimpi itu memang buruk jangan diceritakan. Ya. Karena nanti setan ikutan. Selesai sudah. Ya. Kemudian dilanjutkan dalam tafsir, fayaqulu sayyidul qaumi na'udzu bi sayyidi ahli hadzal wadi. Nah, rombongan yang turun ke ke lembah tadi ada pemimpin. Karena dalam Islam itu ada adab. Kalau berpergian itu harus angkat pemimpin. Nah, pemimpin di datang justru terbalik. Apa katanya? Na'udzu artinya kami berlindung bisaidi ahli hadzal wadi. Kami berlindung kepada penghulu lembah. Jin tadi langsung balik gending, maka faqala al-jinnu narahum yafraquna minna kama nafraqu minhum fadana minal insi fa asabuhum bil khabali wal jununi. Maka jin berkata, kita lihat manusia takut gending kepada kita, padahal tadi orang melompat. Sebagaimana kita juga takut kepada mereka, akhirnya jin mendekat manusia dan menimpakan kepada mereka penyakit yang merusak dan penyakit gila. Yang demikian disebutkan dalam firman Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ditambah-tambah lagi, yang tadinya nggak ada syarat. Ini kan kepengen kudu micen rokok tuh. Nanti tambah lagi syarat, rokoknya kudu di Samsung. Tambah lagi syarat, terkening dua kudu sepak. Terkening sepak kudu pakai bacaan dikit. Terkening pakai bacaan, wah macam-macam. Makanya fazaruhum rokok. Padahal kita sudah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Kalau kita turun ke satu tempat, apa doa yang kita baca, Bu? Pokoknya mulai Bismillah, akhiri kemana-mana Bismillah, selesai Alhamdulillah kumpul. Ada doanya, apa doanya, Bu? A'udzubika limatil tamah min syarri ma eta selesai. Enggak usah ditambah-tambah yang lain. Ini ditambah yang lain, mohon eta doa. Nah, Masya Allah. Baca doa kan kaki turun, gerak tilu, jadi rusak. Padahal sudah kata Nabi, barang siapa yang membaca doa tadi, A'udzubika limatil hitam min syarri ma, dia datang dalam keadaan aman, keluar dalam keadaan aman. Sudah selesai. Orang tak hafal doa anak. Akhirnya doa yang lain, yang justru ketika kita lihat terjemahannya menyimpang dengan keyakinan kita sebagai orang beragama Islam. Kita lihat dalam tafsir lagi, kunna nara anna lana fadlan 'ala al-insi li'annahum kanu yaquzuna bina idza nazalu wadiyan aw makanan mukhisan min al-barari wa ghairiha.
yakni kami dahulu berpandangan bahwa diri kami lebih utama daripada manusia karena mereka sering meminta perlindungan kepada kami bila mereka berada di sebuah lubang atau satu tempat yang mengerikan. Nah, ayo kita tes. Kadang-kadang orang itu takut dengan cerita. Ibu-ibu sudah belajar ngaji, belajar fikih. Oh, ini hadis sahih. Oh, hadis sahih. Hadis sahih makanya mau kafir. Hadis sahih. Tapi begitu datang satu tempat, hadis sahih amalan doi. Hadis sahih amalan doi. Kalau hadis sahih amalan sahih, begitu dia sampai satu tempat, kata orang di sini tempat angker, tempat ini begini-begini, celaka kalau nggak begini-begini, enggak, selesai. Cukup dengan membaca al-Subhanahu materi tamamin selesai. Sudah seperti itu keyakinan kita. Ternyata memang kita akan mengkorotkan, nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mati dalam keadaan perlindungan, berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya daripada Anda kan sudah sampaikan cerita lalat ya, lalat. Bu tahu lalat bu? Ayah lalat. Lalat mana? Itu panggil bobok ayam saluran. Lalat. Nah kan ada satu kaum yang punya patung, lewat 2 orang. Kata kaum tadi nggak boleh lewat di sini kecuali berkorban. Akhirnya lewat 2 orang tadi. Yang satu dikatakan nggak boleh lewat. Kalau mau lewat harus berkorban. Korban. Walaupun seekor lalat. Daripada nanti kalau nggak itu dibunuh sama kaum itu. Akhirnya orang tadi berkorban. Dengan lalat ditewak lalat dikorbankan ke ke patung tadi. Akhirnya dia selamat. Yang satu lagi, ketika dia mau lewat di satu kaum itu, dicegah oleh kaum tadi, nggak bisa. Korban. Walau zubaban, kata orang tadi, walaupun lalat mual, karena kurban hanya boleh kepada Allah. Karena dalilnya apa bu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Hukum baca inna sholati dicegah Allah. Aduh, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kata orang, ya kan, terbawa kesan macam-macam. Akhirnya dia tidak mau berkorban, dibunuh. Apa kata Nabi? Yang satu ke neraka, yang satu ke surga. Ya, kayak gitu juga kita masuk ke satu tempat, kita baca doa auzubi kalimatillahi ta'ala min syarri ma khalaq, kemudian kita akan mendorongkan karena tertimpa batu mati, insyaallah apa kita akan sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan kita. Makanya para sahabat itu diwasiatkan oleh Nabi ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah awsani, ya Rasulullah beri kami wasiat. Apa kata Nabi? Tetap kamu mengatakan la ilaha wa in kurikta wa in nufista, walaupun kamu dibakar, walaupun kamu dibelah 2, tidak boleh berhenti. La ilaha illallah. Seperti itu. Ulah dibirit kedua ya, ulah kita diamal. Kemudian di situ dikatakan lagi, sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab di masa jahiliyah, di situ dikatakan, mereka meminta perlindungan kepada jin di tempat mereka biasa beristirahat agar tidak diganggu olehnya. Nah, situ sudah jelas kan dikatakan ya. Kama kanat adatul arabi fi jahiliyatihim ya'uzuna bi azimi dzalikal makani minal janni ayusibahum bisyai'in yasu'uhum. Ini orang Arab dulu biasa seperti itu. Sekarang kita ini harus kembali kepada aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sudah datang, auzu bikalimatil tammah min syarri ma. Kalau najak baca apa? Takbir Allah. Jangan nyanyi, ke pujian takbir. Kalau turun, subhanallah. Jangan turun. Supaya apa? Supaya kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita takbir, ternyata remah ini enggak kuat. Mundur, mau kenal. Ini mau oke takbir aja. Ini nyati rasa mau takbir tarawih. Mau takbir mau nggak takbir bakal. Tapi mati kita dalam keadaan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita yakini. Ibu datang ke satu tempat misalnya, orang mengatakan nggak boleh datang ke satu tempat ini kecuali pakai baju misalkan warnanya bukan hijau, orange lah. Hijau ya, hijau kan jadi masalah. Orange. Gak boleh datang ke tempat ini kecuali yang pakai baju orange. Tadi kamu main karena Isya subuh orang asar, maghrib tadinya pakai baju coklat, langsung ganti pakai baju. Kita mengatakan maaf, tetap ya. Jadi tetap kita tidak boleh show force, karena ada kaidah khaliqun nas bi khuluqin hasan. Jadi jangan juga mana itu jadi masalah kan. Kita katakan kepada maaf kami punya pemahaman, akan punya pemahaman saya, keyakinan saya nggak ada pengaruh. Maaf kalau saya tetap pakai baju gitu. Sehingga orang bisa menghargai kita. Jangan juga sokos kabeh jangan pakai. Iya gara-gara. Iya cari masalah. Insya Allah kalau kita ngobrol, orang sudah meyakini keyakinan kita. Kalau dia bilang nggak bisa, sudah nggak bisa nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi keyakinan kami mau pakai oranye, mau pakai apa kayak namanya tidak akan terpudorotkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan kita. Nah seperti tadi, dan ini kan ternyata berulang zaman sekarang. Makanya kalau kita lihat sekarang, akhirnya orang kalau punya masalah cari-cari yang seperti ini jawabannya. Akhirnya mereka nyari-nyari ke orang pintar. Berarti yang datang siapa, Bu? Ibu kalau datang ke orang pintar, berarti ibu dalam posisi apa? Begitu datang, saya sampaikan kemarin, itu perlu dicaraskan banyak masalahnya. Ya itu orang datang pasti punya masalah. Nah kalau ibu datang ke orang pintar, perhatikan Islam mengajarkan kepada kita, Quran mengatakan kita yang disebut orang pintar yang mengetahui hal-hal yang gaib itu dalam pandangan syariat mereka itu disebut pembohong, pendusta. Mana dalil yang kita bacakan dalil? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingatkan kepada kita di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-221-222. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin asim. Apakah akan aku beritakan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada kata Allah kulli afakin asim, ada kulli afakin asim, kepada pembohong dan berarti kalau orang mengatakan hal-hal yang gaib menurut tinjauan syariat, mereka itu pembohong, pendusta. Pak, enggak Ustaz, benar kok kemarin kayak putusnya jatuh. Padahal seperti tadi. Mari kita lihat tafsir. Maksudnya apa kulli afakin asin kazuhun fi qaulihi wa huwa ya. Di situ dikatakan maksudnya pendusta dalam ucapannya. Al-afaku wa huwa al-afaku atim. Wa huwa al-fajir. Afakin asin itu wa huwa al-fajir.
Yang disebut afakin asin itu kata para ulama tafsir al-fajir, ya, mereka itu orang-orang fajir. Orang-orang seperti mereka itulah yang selalu didatangi syaitan. Wa hadza huwa allazi tanazzalu alaihi syayatin minal kuhani. Jadi orang-orang pembawa pendusta itulah yang sering didatangi syaitan. Siapa mereka? Para dukun. Maaf ya kalau misalkan apa namanya itu ada yang saya biasa sepanjang sekali datang ke orang pintar ya, ada datang ke orang pintar gitu, apa namanya itu seperti tadi Anda datang ke afakin asin, yaitu para tukang tenung dan orang-orang semisal mereka. Wa majrahum minal kadabati al-fasaqati. Orang-orang seperti mereka itu sama dengan setan, yaitu para tukang tenung dan orang-orang yang semisal dengan mereka, tukang dusta lagi pendurhaka. Fa inna syayatina aidan kadabatun fasaqatun. Mereka apa namanya itu setan itu juga tukang dusta, juga lagi penurhaka. Yulqauna sam'a, mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, yastariquna sam'a minas samai. Jadi setan-setan itu mencuri dengar dari berita langit. Jadi kalau ada kata-kata dari orang pintar tadi bisa memberitakan yang benar, itu karena setan itu nyuri berita dibisikkan ke telinga-telinga mereka. Jadi benar. Wa yasma'una al-kalimata min 'ilmi al-ghaibi fayaziduna ma hum mi'ata kasbatin summa yarqunaha ila awliyaihim min al-insi. Lalu mereka membubuhinya dengan 100 kedustaan. Setelah itu mereka sampaikan kepada pendukung mereka dari kalangan manusia. Nah, ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita ikuti, hati kita nanti masih sakit. Pasti sakit. Kenapa? Hati Anda dipenuhi dengan kesyirikan. Sekali lagi orang yang dipenuhi dengan kesyirikan hidupnya tidak tenang. Benar tidak tenang itu. Mau datang ke satu tempat bingung. Mana dia capek dan mana sih? Itu daerah mana dia? Di alasan orang dia beda dia. Jadi kudu kieu aturanna. Ya cerdas pangeran dia beda deui. Aya opat alam goib di dinya. Datang lagi ke satu tempat, Masya Allah. Sudah, silakan orang lain dengan keyakinan yang seperti itu. Kita berkeyakinan beragama dengan mengatakan apa? Mau bikin materi utama, insyaallah makhluk selesai. Berarti kita sementara di cerdas pangeran. Kemudian kita bertafakkur melihat kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah Subhanahu. Kemudian berangkat lagi mobil bisa selesai. Berangkat lagi baca lagi Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala itu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah itu bukan hanya keluar dari rumah. Jadi kalau udah sampai di suatu tempat mau berangkat lagi baca lagi Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala selesai berangkat. Jalan. Kemudian di mobil banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan tolong kita kalau kita banyak berzikir. Ya, pengalaman seperti itu. Ya. Jadi walaupun mata kita kemana, melek, tiba-tiba di depan kita ada bahaya, itu kaki kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merem itu. Betul, merem. Karena kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ya dia boleh terus. Ya. Nanti begitu mobilnya terbalik bisa kanan, ayo mangkeun di dieu. Padahal mana naker. Nutan ngalamun. Kalau ada jin di situ ngambek ge. Ulah bisa lakukan bae. Mane nuker nu. Kemudian di situ dikatakan, kemudian summa yalqaunaha illa awliyaihim. Kemudian dibisikkan kepada para wali mereka,
tradisi dari kalangan manusia. Fayuhaddisuna biha fayusaddiquhum nasu fi kulli ma qalu bisababi syirkihim. Selanjutnya manusia yang kedatangan mereka menceritakan berita tersebut kepada orang lain, dan banyak orang yang percaya kepada berita yang dicuri dari langit mengingat sesuai dengan kenyataannya. Oh benar agama itu ya. Padahal dari 100 cuma satu yang benar, tapi gara-gara satu yang benar menyebar. Makanya dalam satu hadis Nabi itu ditanya tentang ahli tenun. Maka beliau SAW menjawab, sesungguhnya para tukang tenun itu tidak benar sama sekali. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka menceritakan sesuatu yang sesuai dengan kejadian yang kemudian. Nabi SAW menjawab, itu berasal dari berita yang benar yang dicuri oleh jin. Sekarang kan jin misalkan tadi kalau di satu tempat orang itu takut, dia bikin macam-macam. Nah sekarang orang datang ke manusia yang bekerja sama dengan jin tadi. Lalu ia bisikan ke telinga kekasihnya bagaikan suara kokokan ayam jantan, dan ia mencampur adukan dengan 100 kali dusta lebih. Siapa yang disebut dukun dan araf itu? Dalam Islam itu ada terminologi, apa namanya Al-Fakir Asim itu ada yang disebut dengan kahin, dukun, kemudian ada yang disebut dengan araf, tukang ramal. Kahin atau dukun adalah orang yang mengambil informasi dari setan, yang mencuri kebenaran dari langit, atau dapat dikatakan bahwa dukun adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau memberitahukan tentang perkara-perkara yang tersimpan dalam hati seseorang. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kalau kita berani mendatangi mereka, datang kepada kahin tadi atau araf, tukang ramal, yaitu yang mengaku mengatakan tentang sesuatu hal dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang dan semacamnya. Sering disebut sebagai tukang ramal, ahli nujum, peramal nasib dan sejenisnya. Nabi mengatakan man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam yuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, maksudnya tadi, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Kalau nggak diterima 40 malam, dalam hadis yang lain, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yakunu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi seseorang peramal atau orang pintar tadi atau dukun, kemudian menggunakan apa yang dia katakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Resikonya berat. Dan yang paling berat kita sampaikan dari awal-awal, hati kita akan ternoda. Makanya nggak mungkin lah orang yang bolak-balik datang ke dukun rajin mencari anak. Ayat itu bolak-balik datang ke dukun apa al-Baqarah. Karena nggak mungkin. Karena sekali lagi Al-Quran itu membutuhkan orang yang hati-hatinya bersih, baru dia bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka yang terakhir yang saya sampaikan, kalau ada orang ngaku bisa lihat jin, maka syahadatnya gugur. Mana dalilnya? Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Dari ayat di atas Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan man za'ama min ahli al-adalati annahu yarjina a'tana syahadatahu ala ila ayyakuna nabiyyan. Orang-orang kata Imam Syafi'i man za'ama min ahli al-adalati, barang siapa yang dari golongan orang yang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin,
maka persaksiannya kami batalkan kecuali dia. Jadi kalau ada orang mengaku bisa lihat jin, berarti syahadatnya dicoret. Tapi enggak, Ustaz, ini beda nih. Ini indra ketujuh. Indra ketujuh. Beda, dia anak indigo. Dia bisa melihat. Dan nggak bisa lihat. Kalau nggak percaya, panggil indigo tak 4 orang di sini. Beda-beda. Kita suruh lihat, pasti 4-4 beda kelihatan. Benar tidak? Karena saya sudah pernah pengalaman itu dulu. Ada teman saya itu belajar bela diri yang mental-mental itu jatuh. Kemudian akhirnya karena tingkatnya sudah tinggi, katanya sudah bisa lihat jin. Saya masuk kelas pada saat itu subuh-subuh sama dia. Kemudian kata dia kaget di ayat jin dari tung-tung kita baca di ujung jin di juru ya. Oh benar, saya bilang betul di tung-tung kita. Apa dia bilang sama saya? Emang ada di situ? Mana kita jauh? Tung-tungnya mana kita jauh kan? Jauh. Makanya kata Imam Syafi'i, man zana min ahli adalati annahu yarjuna atau syahadatahu. Barang siapa yang mengira orang-orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin, syahadatnya dicoret. Kecuali mereka para nabi. Kalau para nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ibu percaya? Itu ibu dagang bangkrut, datang ke orang pintar, tadi kata orang pintar, ayah menuturkan ibu. Saya apa berhenti ibu? Ayah menuturkan ibu warna terang, tak iu teh panyawarna, mau panyawarna itu. Akhirnya nyalakan jin, padahal kata jin, orang ini penting. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semua, kalau kita punya masalah, cing atau mintanya hanya kepada dan berkeluh kesahnya hanya kepada Allah. Ibu punya masalah, Bu? Ibu punya masalah? Enggak punya, berarti mawat jangan punya masalah. Tapi kalau masalah dia mampu. Nah kalau punya masalah, cing atau curhatnya jangan sama suami orang. Kalau curhatnya sama suami orang masalah tak kamari gitu di depan masjid kita. Orang gelut gara-gara perempuan. Yang macok-macokan tuh di situ, masya Allah. Gara-gara perempuan. Nggak tanggung-tanggung selingkuh. Berapa tahun selingkuhnya? 11 tahun. 11 tahun. Ay selingkuh itu 11 tahun tuh. 11 tahun. Nah, nggak boleh curhat-curhat seperti itu. Kecuali memang apa namanya itu ada saksinya. Akhirnya kita juga seorang suami curhat ke istri orang lain kira-kira mah. Curhatnya ngegorengkan pemajikan seorang Anda. Istri saya itu udah gembrot banget sih, masya. Nih curhatnya kepada Allah. Ini yang diajarkan di dalam surah Yusuf ayat 86. Ketika Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu ketika kehilangan Nabi Yusuf, drop stamina-nya, matanya buta. Ya. Kenapa? Karena terlalu sedih. Makanya penyakit itu datang kalau kita terlalu sedih. Terlalu takut, gering. Kumaha ya teh. Jangan air kering. Perhatikan apa kata Nabi Yusuf. Qala innama asku bathi wa husni illallah. Yakub menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Jangan datang ke orang pintar. Yang geus nyawa penyawa datang budak, datang ke orang pintar. Budak datang ke THT tuh. Ini nyawa budak datang ke orang pintar. Orang pintar umum dibantu cari cenah pakai ya. Kumaha aya nu ngalamun tanah. Mana di gunung mana cenah kan gitu di gunung mana. Mari kita baca tafsirnya.
ajabau amma qalu biqauli inna ma'asku basi wa husni hammi wa ma'ana fi Allah wahda. Yakub menjawab ucapan mereka dengan kalimat berikut, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Sekali lagi Bu, kesusahan dan kesedihan itu diadukan kepada Allah. Bangun malam, selesai sholat tahajud, keluarkan semua kesusahan dan kesedihan ibu di hadapan Allah. Anda bersedih kenapa suami Anda dipecat? Anda bilang kepada Allah, ya Allah, suamiku tulang punggung rumahku, ya Allah, sekarang dikeluarkan dari pekerjaannya, berikan dia kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan baru, ya Allah. Jangan kata ke orang pintar. Datang ke orang pintar seperti yang saya ceritakan kemarin. Apa kata orang pintar? Ibu mau solusi, jujur dulu satu Pak, kudu kawin jadi. Kumaha, Bah, Abah kawin jeung jin teh, engke jin teh nyuruh ke abdi. Jin nyuruh. Ngajar kan. Sudah malam-malam bangun selesai tahajud curhat kepada Allah. Ini ajaran agama Islam. Kemudian dikatakan a'lamu minallahi ma la ta'lamun, arju minhu kulla khairin. Aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak mengetahui. Artinya aku mengharap semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya supaya hati kita tetap bersih. Ada masalah curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada masalah dengan anak, curhat juga kepada Allah setelah kita beri nasihat. Jangan salahkan istri kita. Begitu kita lihat anak kita, mana jika ibu mana, jika ibu mana, kelakuan mana persis jika ibu mana. Ibu mana tukang nganjuk, mana tukang nganjuk. Ibu mana kipasiaun, mana saru. Nanti istrinya ganti. Begitu lihat apa namanya anaknya yang laki-laki yang nakal juga, mana persis pesan juga bapak mana. Bapak mana? Macam-macam. Nges lewat. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah merubah anak kita tadi. Minta Allah merubah istri kita tadi. Minta Allah merubah suami kita. Minta Allah merubah semua yang kita inginkan. Kenapa? Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita. Sekali lagi jangan mintanya ke bangsa jin tadi, tapi minta kepada Allah. Ini pelajaran dari Nabi Yakub. Luar biasa Nabi Yakub itu sedihnya kehilangan, tapi curhatnya hanya kepada Allah. Mana ayatnya tadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 86, qala inna ma ashku bathi wa husni ila Allah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan. Masya Allah. Berhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala di tengah kesunyian itu luar biasa. Ketika orang lain pada tidur, kita bangun sholat sepertiga malam, kita bangun selesai tahajud, ya. Kita langsung bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nikmat. Insya Allah kalau kita minta akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sudah sangat jelas, sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan menjaga hati kita, mengeliminasi yang namanya kesyirikan. Nah, insya Allah pertemuan berikut kita akan bicarakan lagi penyakit berikutnya. Di dalam hati itu ada ria, ada sum'ah. Itu harus dieliminasi semua dari hati-hati kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau sudah dalam manfaatnya sebelum itu kita pertanyaan. Ini Pak Ustaz, bisa jadi gimana? Di TV kita itu kan sering banget ditampilkan drama-drama. Oh, drama. Ya, kalau dulu sih banyak lah namanya. Termasuk juga Ustaz yang mengobati dengan demonstrasi rupiah. Ada jin di dalam tubuh manusia gitu kan dikeluarkan seperti harimau, seperti apa itu gimana itu? Apa itu betul apa sandiwara itu?
Orang seperti itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, cari makan dengan cara yang baik. Padahal Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kalian makan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Itu kan menipu orang. Jadi kesimpulannya itu bohong. Bohong. Ya udah, terima kasih. Maka jelas. Maka Kalau di kan ada tetangga kan, ya kalau orang ini pernah sampah. kalau salah ya, gimana harus? Dari ini kan seperti rukun ini ya. Nah, Bisa bagaimana Ustaz harus disolatkan atau memang sikap kita? kalau memang mereka kelihatan zahirnya seperti itu, ya, maka para ulama sudah menjelaskan itu. Kalau orang melakukan kesyirikan seperti tadi yang aku sudah bisa melihat jin, kata Imam Syafi'i dicoret syahadat. Kalau coret syahadat itu mau Liqaulihi ta'ala, dengan mengutip firman Allah, "Innahu wa qawluhu ya rabbi haisulah." Jadi kalau ada orang yang seperti itu, kalau soal syahadat dicoret, cuma kita kembali lagi berprasangka baik. Seperti tadi kan, kalau misalkan 2-3 hari tidak kelihatan aneh-aneh, kemudian mereka register. Gitu kan? Kalau orang tua tetap dia dilakukan seperti kaum muslim biasa. Ada lagi sekarang? Ada lagi siapa? Belum ada? Ibu-ibu ada pertanyaan? Nah ini kan saya sering ada orang ke rumah, maksudnya nanya, kan dekat rumah kebetulan ada ya tempat panahnya seperti si bapak. Ada pertanyaan lagi? Jadi gini ya, maksudnya saya kan misalnya rumahnya si A gitu, saya kan saya jawab, kalau sedangkan saya kan tahu. Oh. Nah misalnya kalau malah saya bilang nggak tahu berarti kan bohong. Nah itu lebih baik gimana? Sedangkan rumahnya kan saya ya kenal sama orang tersebut lah gitu. Jadi saudara kita katakan bagaimana kalau misalkan nanti ada seperti tadi orang yang Datang dari jauh kan dari Bandung, dari mana biasanya yang dianggap ngerti, tanya ke kita. Kita tahu ini pasti dia urusannya kan. Apakah kita seling makan saja? Apa namanya itu? Soalnya sering alamatnya. Makanya bapak tanya dulu. Ayah mau nggak? Enggak, soalnya kan gini Pak Ustadz, soalnya kan biasanya kan itu kan ya sering lah kalau udah itu kan nyium saling menyan lah gitu, udah ini udah pasti kan ngadain ritual model gitu, jadi biasanya udah seperti itu gitu. Ya kita kalau sudah juga, tapi kita tanya dulu. Kalau orangnya tahu mau nagih utang kan bisa aja. Ya biasa. Kita misalkan guna bawa utang, maka kita tanya dulu. Jujur, pulang kali kalau ada habisnya. Oh, bukannya seperti itu. Soalnya kan kalau nanya kan sebenarnya cuma gini, Pak balik mau cari bumi aki paling mana? Oh, ya itu kan yang paling dinya ada emang banyak bumi aki gitu ya. Aki lah yang juga ada masalah ngomong naon-naon sesuatu tentang paling Iya, seharusnya kita tanya dulu. Jadi kita nggak boleh berbohong, yang penting tanya dulu gitu ya. Tanya dulu. Kalau enggak bohong kita kan. Kecuali nanti kita siapa tahu cuma nanya dulu utang kan. Ada lagi sekarang? Jadi jangan juga seperti tadi kita mengatakan barang siapa yang datang ke dukun kan, sholatnya nggak diterima pas rumah. Kalau ada orang datang ke dukun nagih hutang, sholatnya diterima nggak? Makanya dalam Islam itu al-hukmu yang dulu ma'ilati, dan pada hukum itu berputar bersama hanya dulu seperti orang nagih hutang. Tapi mana agar dengan kita ganti dukun 40 malu, beda lagi itu. Nggak boleh itu jadi dukun. Jadi yang lagi sih, kalau ada yang sudah sampai dalam manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan membersihkan hati kita. Kita sudah sangat tegas dan jelas. Tidak boleh datang kepada Allah, artinya tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah di yaumil akhir kalau membawa hati yang kotor dan penyakit yang pertama hati yaitu kesyirik. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Aku berkata ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.